Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, tsumma amma ba'd. Ikhwan fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan pada kita semuanya. Insyaallah di kesempatan kali ini kita akan kembali mereview tentang salah satu syariat dalam Islam, yaitu tentang as-siyam. Mudah-mudahan bisa menjadi bekal untuk menyambut saum Ramadan yang akan kita jalani insyaallah. Ikhwan fillah rahimakumullah, secara bahasa as-siyam itu artinya al-imsak, yaitu menahan diri dari segala sesuatu. Sedangkan yang dimaksud dengan as-siyam atau as-saum secara syariat yaitu al-imsak anil akli wasyurbi wa gisyanin nisa wa sairil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi bin niyati taqarrub ila Allah Ta'ala, yaitu menahan diri dari makan, minum, berhubungan suami istri dan seluruh pembatal-pembatalnya dari terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Sebab ada orang yang menahan makan dan minum tujuannya untuk menguruskan badan misalkan, itu bukan puasa ya. Tapi ini niatnya adalah at-taqarrub ilallah ta'ala. Banyak fadilah atau keutamaan dari saum ini. Yang pertama, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama yawman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu 'anil nar sab'ina kharifan. Siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah, maka Allah akan jauhkan wajahnya dari neraka sejarak 70 tahun. Hadis muttafaq alaih. Kemudian sabda Rasul, inna fil jannati baban yuqalu lahu rayyan. Sesungguhnya di surga ada satu pintu namanya Ar-Rayyan, yadkhulu minhu shaimuna yaumal qiyamah, yang akan dimasuki oleh mereka yang berpuasa pada hari kiamat. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Tidak ada yang akan masuk ke dalam babur Rayyan selain mereka. Fa idza dakhalu ughliqa falam yadkhul minhu ahad. Ketika ahli siyam sudah memasuki surga melalui pintu ini, maka pintu ini pun lantas ditutup sehingga tidak ada lagi orang yang mampu masuk ke dalam surga melalui pintu ini. Juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, as-siyamu junnatun minan nar ka junnati ahadikum minal qital. Berpuasa ini adalah tameng seseorang, perisai seseorang dari api neraka, sebagaimana perisai seseorang dari senjata lawan ketika berperang. Nah, ini diantara fadilah berpuasa, yaitu akan dijauhkan dari neraka, akan dijaga dari neraka, dan akan dimudahkan masuk ke dalam surga. Kemudian tentang hukum puasa Ramadan, ini hukumnya wajib berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma'. Jadi seluruh pendalilan Islam menyokong kewajiban puasa Ramadan. Dalam Al-Quran, ya, dalam surah Al-Baqarah 185, Allah berfirman, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan ketika Al-Quran diturunkan. Maksudnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah itu diturunkan hanya satu malam, yaitu di malam
Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Adapun dari Baitul Izzah ke Rasulullah itu berangsur-angsur, ya, terkadang di bulan Ramadan, terkadang di luar Ramadan selama 23 tahun. Ya. Ini penurunan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah itu di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan ketika Al-Qur'an diturunkan. Hudal linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Nah, fungsi Al-Qur'an adalah sebagai hidayah, petunjuk bagi manusia, dan penjelas serta pembeda yang hak dan yang batil. Nah, faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Nah, ini wajhu dilalahnya. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Siapapun yang melihat bulan itu, maka berpuasalah. Ini ada perintah falyasum, maka berpuasalah di bulan Ramadan. Sehingga hukum asal perintah dalam Al-Quran dan As-Sunnah adalah wajib. Juga sabda Rasulullah SAW, Bunyal Islamu ala khams. Islam didirikan atas 5 dasar. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dasar yang pertama syahadatain. Wa iqamis shalah. Yang kedua mendirikan salat. Wa ita'iz zakah. Yang ketiga menunaikan zakat. Wa hajjil bait. Yang keempat menunaikan haji ke Baitullah. Wa saumi Ramadan. Yang kelima puasa bulan Ramadan. Di hadis lain Ramadan keempat, haji yang kelima. Juga berdasarkan ijma', jadi seluruh ulama telah sepakat bahwa Ramadan itu hukumnya wajib. Siapa yang mengingkari kewajibannya maka dia kafir. Ya, adapun orang yang malas berpuasa dikarenakan tidak mau lapar, ya, dengan meyakini kewajibannya, maka dia adalah seorang fasik yang berdosa besar walaupun tidak sampai kafir. Nah, kemudian ada juga fadlus syahri Ramadan. Ya, tadi kita membahas tentang fadilah puasa. Sekarang fadilah bulannya. Ya, fadilah bulan Ramadannya. Minimal ada 2 di sini, yaitu sabda Rasulullah SAW, as-salawatul khams, di antara salat 5 waktu, wal jumu'ah ilal jumu'ah, di antara 2 Jumat, wa Ramadan ila Ramadan, di antara 2 Ramadan, mukaffiratun lima bainahunna, adalah penghapus dosa-dosa di antara keduanya. Dengan syarat 1, idzajtunibatil kabair, ketika dosa besar dijauhi. Ya. Nah, mudah-mudahan Allah mengizinkan kita untuk masuk ke Ramadan sekarang, sehingga dosa kita dari Ramadan dulu dan Ramadan sekarang itu secara otomatis diampuni. Ya, ketika menjauhi dosa-dosa besar. Artinya yang diampuni di sini adalah dosa-dosa kecil. Ya. Kemudian juga sabda Rasul, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang berpuasa Ramadan karena iman, artinya meyakini bahwa ini kewajiban dari Allah, dan ihtisab, ya, ihtisab itu mengharapkan pahala, ya, hisbah. Al-hisbah itu artinya ad-da'wah, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Ya. Hisbah itu artinya mengharapkan pahala. Wal ihtisab, kita mengharapkan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Dan harus diperhatikan bahwa di bulan Ramadan ini ada amal-amal shalih yang mana pahalanya akan dilipat gandakan. Ya, amal saleh ini baik dilakukan di luar Ramadan, dan lebih baik lagi ketika dilakukan di dalam Ramadan. Yang pertama yaitu qiyamul lail atau qiyam Ramadan, atau sekarang istilahnya menjadi salatut tarawih, yaitu sabda Rasulullah SAW, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berdiri di malam-malam bulan Ramadan, yaitu melakukan salat dengan iman dan ihtisab, maka akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Juga bagi jamaah yang mempunyai kesempatan untuk umroh, ya, ada kesehatan, ada biaya, ada waktu luang, maka berumrohlah di bulan Ramadan. Rasul bersabda, umratun fi Ramadan ta'dilu hajjah, bahwa umroh di bulan Ramadan itu menyeimbangi pahalanya dengan pahala haji.
walaupun tidak menggugurkan kewajiban haji, ya, tapi pahalanya menyeimbangi pahala haji. Dan amal-amal saleh yang lain yang tentu sangat banyak sekali. Lalu dengan apa kita menetapkan Ramadan? Ya, dengan apa kita menetapkan Ramadan? Para salafus saleh itu menetapkan dengan dua hal. Ya, sebagaimana petunjuk dari Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, ru'yatul hilal lailatas salasin min Sya'ban, yaitu dengan cara ru'yatul hilal, ya, memantau hilal di malam ke-30 di bulan Sya'ban. Ya, setelah 29 Sya'ban berlalu, nah ini di waktu maghrib itu dipantau. Ini malam ke-30-nya nih. Ya. Dipantau, ketika terlihat maka tetapkan sekarang Ramadan. Sya'ban hanya 29 saja. Ya. Sekarang Ramadan, besok puasa. Ya, sebab tanggal 1 itu dimulai ketika terbenamnya matahari. Ya, tanggal 1 itu dimulai ketika terbenamnya matahari. Ini. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "Idza ra'aitumul hilal fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru." Jika kalian melihat hilal, maka berpuasalah. Jika kalian melihat hilal di ujung Ramadan, maka berbukalah. Ya. Jadi ketika kalian melihat hilal di ujung Sya'ban, maka berpuasalah. Kemudian ketika kalian melihat hilal di ujung Ramadan, yaitu tanggal 29 Ramadan, maka berbukalah untuk beridul fitri. Nah, untuk ru'yatul hilal, penetapan Ramadan itu cukup dengan satu saksi adil. Ya. Jadi kalau ada seorang saksi, walaupun seorang yang melihat dan kita meyakini keadilannya, dia bukan orang fasik, dia seorang mukmin yang bertakwa, yang menjauhi dosa-dosa besar, ya, kita percaya tentang kesaksiannya, maka walaupun disaksikan oleh satu orang, maka itu sudah jatuh bulan Ramadan, sudah ditetapkan bulan Ramadan itu. Ya, berbeda dengan penetapan Idul Fitri, itu harus minimal dengan 2 orang saksi. Ya. Nah, metode yang kedua, ya, ikmalus syahri Sya'ban salasina yauman, yaitu menyempurnakan bilangan Sya'ban menjadi 30. Artinya di malam 30 ini ketika dipantau ternyata hilal tidak terlihat, maka genapkan Sya'ban menjadi 30. Ya. Sehingga setelah 30 hari sempurna Sya'ban, esok harinya sudah pasti Ramadan. Ya. Ini sebagaimana sabda Rasul, fa in ghumma 'alaikum fa akmilul iddata salasina yauman. Jika tertutup, tidak terlihat hilal itu, maka sempurnakan Sya'ban menjadi 30 hari. Jadi metodenya sangat mudah sekali, ya, antara ru'yah atau ikma. Nah, ada syarat-syarat, ya, seseorang wajib berpuasa. Yang pertama, ya, dia harus seorang muslim, ya, akil, baligh, sahihan, ghairu marid, muqiman ghairu musafir. Ya. Jadi harus seorang muslim yang berakal, yang baligh, yang sehat, yang mukim, bukan musafir, dan dia pun harus mampu melakukan puasa ini. Ya. Rasul bersabda, rufi'al qalam an salasah, diangkat catatan beban syariat ini dari 3 orang. Anin naim hatta yastaiqidh, yang pertama dari orang tidur sampai dia bangun. Wa anis sabi hatta yahtalim, anak kecil sampai dia dewasa. Wa anil majnun hatta ya'qil, dan orang gila sampai dia berakal. Ya. Kafir itu tidak wajib puasa, walaupun dia akan disiksa kenapa tidak puasa. Tapi walaupun puasa,
tidak sah puasanya. Ya, dia harus syahadatain baru puasa. Itu jalan yang terbaik. Ya. Kalau seorang masuk Islam tanggal 2 Ramadan jam 13.00. Ya, mualaf dia jam 13. Artinya dari subuh sampai jam 1 siang dia tidak puasa. Sebab memang tidak sah puasa juga. Tapi dari jam 13 sampai maghrib dia wajib puasa. Ya, karena statusnya sudah muslim. Ya, sisa harinya dia harus berpuasa. Sama dengan anak kecil, dia masih kecil belum balik, tidak wajib puasa. Ya, ternyata dia mimpi jam 2 siang mimpi basah. Ya, maka dari jam 2 sampai maghrib dia wajib berpuasa. Statusnya menjadi wajib. Yang tadinya tidak wajib berubah menjadi wajib. Ya. Kemudian dia harus mukim, tidak musafir. Musafir boleh puasa, tetapi tidak wajib. Ya. Yang wajib adalah yang mukim. Kemudian untuk wanita plus dia dalam keadaan suci dari haid dan nifas. Ya, sebab kondisi haid dan nifas ini menyebabkan orang tersebut tidak boleh puasa, bahkan haram berpuasa. Ya, Rasul bersabda, "Alaysat idza hadat lam tusalli wa lam tasum?" Bukankah ketika wanita itu haid dia tidak salat juga tidak puasa? Ini rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Ya, karena kalau wanita haid itu harus salat dan puasa, maka ini akan menyebabkan fisiknya menjadi rusak. Ya, gerakan salat bisa menyebabkan darahnya keluar dengan cepat dan itu akan memompa darah dari wanita itu semakin deras keluar dan ini akan membahayakan dirinya. Ya, juga ketika haid puasa, maka ini pun akan menyebabkan fisiknya sangat lemah sekali. Maka dengan syariat Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, ya, wanita haid dilarang untuk berpuasa dan juga dilarang untuk salat. Nah, kemudian jemaah rahimakumullah, ada orang-orang yang mendapatkan rukhsah untuk berbuka dan wajib qadha. Ya. Yang pertama al-marid alladzi yurja bur'uhu. Ya, orang yang sakit yang diharapkan kesembuhannya. Nah, maka dicatat hari-hari sakitnya itu kemudian diqadha. Dia di waktu sehatnya. Ya, Allah berfirman, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar." Ya, siapapun yang sakit atau safar kemudian berbuka, maka silahkan ganti di hari yang lain. Ya, sehingga yang kedua setelah marid adalah al-musafir, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya kunna nagzu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Ini dari seorang sahabat, Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau mengatakan, kami pernah berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan, di bulan Ramadan. Faminna shaim wa minnal muftir. Ya, di antara kami ada yang tetap berpuasa walaupun safar, di antara kami ada yang berbuka. Fala yajidu shaim 'alal muftir walal muftir 'alal shaim. Nah, yang berpuasa di antara kami tidak mencela orang yang berbuka. Orang yang berbuka di antara kami juga tidak mencela orang yang berpuasa. Sebab ini pilihan. Ya, untuk musafir pilihan apakah boleh apakah dia tetap berpuasa ataukah berbuka. Ya. Nah, untuk wanita hamil, ya, ini pun boleh, ya, hamil dan menyusui ini boleh untuk tidak berpuasa. Nanti diganti di saat dia sedang tidak hamil dan juga tidak menyusui. Ya, Rasul bersabda, "Innallaha wada'a 'anil musafir as-shaum wa syatra shalah." Allah, ya, meringankan dari musafir ini berpuasa, artinya tidak wajib berpuasa, wa syatra shalah, dan setengah dari salat. Jadi ada diskon setengah, yaitu salat rubaiyah. Ya, salat yang jumlahnya 4 rakaat cukup dilaksanakan 2 rakaat saja, gugur setengahnya. Wa 'anil hubla wal murdi as-shaum, dan Allah tidak wajibkan puasa untuk mereka yang hamil dan menyusui. Ya, yang hamil dan menyusui itu tidak wajib berpuasa, tapi nanti diganti qadha. Ya,
ada fatwa dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, wanita hamil atau menyusui dia berbuka terkadang motifnya satu di antara tiga. Kalau dia berbuka karena khawatir dirinya sakit, maka wajib qada. Kalau dia berbuka karena khawatir dirinya dan anaknya sakit atau janinnya sakit, maka wajib qada. Tapi kalau dia berbuka karena mengkhawatirkan anaknya saja, ya, tanpa dirinya, maka dia wajib qada plus fidyah. Ini fatwa dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nah, kemudian ada juga orang-orang yang diberikan rukhsah, dia tidak wajib qada tapi hanya wajib fidyah, yaitu seorang wanita atau laki-laki yang sudah sangat tua, yang memang tidak bisa berpuasa, dan orang yang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya, dan sakitnya itu mengharuskan dia untuk senantiasa berbuka. Nah, maka dia cukup bayar fidyah tanpa mengqadha. Kemudian tentang rukun saum, ini ada 3. Ya, yang pertama al-imsak, menahan diri dari seluruh pembatal puasa. Yang kedua niat. Ya, niat ini harus ada sebelum subuh. Ya, sebab Rasul bersabda, "Man lam yajma' siyam minal lail fala siyama lahu." Siapa yang tidak mengumpulkan puasa dari sejak malam, maka tidak ada puasa baginya. Ini maksudnya kalau puasanya puasa wajib. Adapun kalau puasa sunnah, boleh berniat walaupun setelah matahari terbit. Ya, dengan syarat dari subuh sampai dia niat, dia belum makan juga belum minum. Ya, jam 7.00 ya dia cari makanan, ternyata warung-warung tutup, di rumah nggak ada makanan, lantas dia mengatakan kalau gitu saya puasa saja. Nah, itu boleh. Ya, itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika puasa sunnah. Ya, pernah Rasul melakukan semacam itu. Yang kedua zaman, yaitu waktunya dari subuh sampai maghrib, ya. Dan Allah berfirman, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr tsumma atimus siyam ilal lail. Kemudian jamaah rahimakumullah, ada beberapa sunnah yang sangat dianjurkan di bulan Ramadan. Yang pertama sahur. Ya, Rasul bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Makan sahurlah karena dalam sahur itu ada keberkahan. Kemudian ta'khirus sahur ila akhiri juz'in minal lail. Ya, mengakhirkan sahur. Ya, ini Rasul bersabda, "La tazalu ummati bi khairin ma'ajalul fitra wa akharus sahur." Umatku akan senantiasa baik selama dia mempergegas berbuka dan mengakhirkan sahur. Biasanya Rasulullah SAW berhenti dari sahur atau selesai dari sahur, itu jarak berhenti dia dengan subuh itu kira-kira membaca 50 ayat Al-Quran. Ya, kurang lebih 10 menit lah. Jadi 10 menit sebelum subuh beliau sudah menghentikan sahur. Ini yang dikenal dengan waktu imsak. Dan ini adalah waktu sunnah untuk berhenti, bukan waktu wajib. Waktu wajibnya adalah sebelum subuh. Ya, pas subuh itu waktu wajib. Tapi waktu sunnahnya biasanya Rasul menghentikan ya makan sahur, yaitu kira-kira membaca 50 ayat sebelum masuk subuh. Ya, bukan mulai makan sahurnya, bukan. Ya, kalau mulai makan sahur 10 menit sebelum subuh terlalu ini, ya, terlalu terburu-buru. Ya, itu berhentinya. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya, kemudian ta'jilul fitri, mempergegas berbuka. La tazalun nas bi khairin ma'ajalul fitra. Ya, manusia akan senantiasa baik ketika mempergegas berbuka. Nah, berbuka ini disunahkan ya dengan rutab. Kalau tidak ada rutab, maka level kedua yaitu dengan tamar. Kalau tidak ada tamar, maka level ketiga adalah dengan air putih. Kalau tidak ada air putih, maka dengan makanan apapun yang ada. Ya. Kalau tidak ada, ya, rutab tidak ada, tamar tidak ada, air putih tidak ada, gorengan tidak ada, maka berbukalah dengan niat. Itu yang kelima. Ya, ini yang pasti harus berbuka saat maghrib walaupun dengan
niat. Niat berbuka. Nah, yang kelima, jamaah rahimakumullah, yaitu memperbanyak berdoa. Ya, Rasul bersabda, salasu da'awat mustajabat. Ada 3 doa mustajab, yaitu doa orang yang berpuasa, doa orang yang dizalimi, dan doa orang musafir. Ya, kemudian yang terakhir ini ada makruhat as-saum, ya, al-mubalaghah fil madmadah, terlalu dalam ketika kumur-kumur. Jadi biasa saja istinsyak, istinsar, dan kumur-kumurnya biasa-biasa saja. Ya, kecuali dalam ketika tidak berpuasa maka harus diperdalam. Ya, kemudian al-qublah, mencium istri, bagi orang yang tidak bisa mengendalikan syahwat, maka ini makruh. Ya, kemudian mencicipi makanan, itu khusus untuk wanita yang ada kebutuhannya. Ya, kalau laki-laki ini tidak ada kebutuhan untuk mencicipi makanan. Ya, kecuali kalau dia seorang koki mungkin, ya, itu boleh. Ya, ini termasuk hal-hal yang dimakruhkan. Adapun yang membatalkan ini cukup banyak: makan minum dengan sengaja, ya, kemudian juga inzalul mani, mengeluarkan mani dengan sengaja, muntah dengan sengaja, ya, kemudian murtad wal iyazubillah, ini juga bisa membatalkan puasa. Jemaah rahimakumullah, sudah jam 8, ya, saya kira cukup dan bisa dibaca tentu, ya, tentang fikih Ramadan untuk bekal kita menuju bulan Ramadan. Wallahu alam, mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.